Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Bagas Prasetyo Purba dengan NIM A11 2022 14762 dari kelas Forensik Digital A11 4601. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tahapan dalam forensik digital, yaitu adalah tahapan analisis menggunakan tools uh, autopsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu tahapan analisis dan juga kegunaan dari tools autopsi. Tahapan analisis itu adalah fase utama dalam proses forensik digital yang dilakukan setelah bukti digital berhasil diperoleh dan diamankan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan data digital untuk mendukung proses investigasi. Untuk tahapan umumnya dalam proses analisis forensik digital ada banyak. Di sini saya akan sebutkan dan juga jelaskan secara singkat apa saja itu, yaitu yang pertama itu adalah identifikasi data relevan, yaitu menentukan data mana saja yang memiliki potensi untuk menjadi bukti, seperti file yang pernah dihapus, email, log system, atau juga bisa dari history browsernya. Selanjutnya ada ekstraksi dan pemulihan data, yaitu adalah mengambil data baik yang masih ada ataupun yang pernah dihapus dari media digital seperti hard disk, flash disk, atau smartphone. Yang ketiga ada analisis kronologis aktivitas, yaitu adalah melacak dan rekonstruksi aktivitas penggunaan atau sistem, misalnya file mana yang pernah dibuka, waktu loginnya kapan, atau juga akses jaringannya seperti apa. Yang keempat ada analisis metadata, yaitu adalah mengecek atribut file, seperti waktu yang dibuat, diubahnya kapan, atau pernah diaksesnya kapan. Nah, yang bisa menunjukkan tindakan mencurigakan atau waktu kejadiannya. Selanjutnya yang kelima ada pencarian artefak digital, yaitu mencari artefak seperti cookie browser, file log, registry Windows, clipboard history, atau data aplikasi yang bisa menjadi jejak aktivitas. Selanjutnya ada pembuatan timeline kejadian, yaitu menyusun urutan peristiwa berdasarkan timestamp untuk memahami bagaimana kejadian itu terjadi. Selanjutnya adalah yang terakhir, pelaporan hasil data analisis, yaitu menyusun laporan profesional dan bisa dipertanggungjawabkan lengkap dengan bukti-bukti interpretasinya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kegunaan dari tools autopsi itu apa aja. Tools, apa itu autopsi? Autopsi itu adalah tools forensik digital open source yang berbasis GUI atau Graphical User Interface yang digunakan untuk menganalisis citra disk dan mengumpulkan bukti digital. Autopsi itu dibangun di atas SleuthKit yang merupakan tools forensik digital berbasis command line. Nah, fungsinya itu ada banyak, jadi saya di sini akan saya sebutkan dan juga saya jelaskan secara singkat saja. Jadi fungsinya itu ada banyak, yaitu adalah file recovery, yaitu mengembalikan file yang pernah dihapus dari media penyimpanan. Selanjutnya ada analisis file system, yaitu menampilkan struktur folder, metadata, dan juga file-file yang tersembunyi. Selanjutnya ada timeline analysis, yaitu adalah menyusun dan menganalisis aktivitas berdasarkan waktu. Selanjutnya ada ekstrak chat dan email, yaitu mengekstrak percakapan dari aplikasi seperti Skype, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis browser history, yaitu melihat history browsing dan juga data cache-nya. Selanjutnya ada analisis registry, yaitu melihat user account atau USB yang pernah dicolok di dalam aktivitas sistemnya. Yang selanjutnya ada keyword search, yaitu adalah mencari teks atau file tertentu secara otomatis. Dan yang terakhir adalah reporting, yaitu adalah menyusun laporan hasil analisis dalam bentuk HTML atau juga bisa dalam bentuk PDF. Nah, contoh penggunaan itu seperti apa? Nah, ada contoh penggunaannya itu ada banyak. Salah satunya seperti investigasi pelanggaran kebijakan perusahaan, atau juga bisa mengungkap kejahatan cyber seperti penyebaran malware, atau juga pemulihan data penting dari hard disk dari hard drive yang pernah rusak, atau juga bisa melacak aktivitas mencurigakan pada laptop tersangka. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasannya, dan kegunaannya itu seperti itu. Selanjutnya saya akan lakukan, yaitu adalah mempraktekkan bagaimana autopsi itu bekerja. Di sini yang kita butuhkan adalah laptop dan juga internet. Yang pertama kita lakukan adalah mengdownload dan juga menginstal aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya itu memiliki ukuran sekitar 1,1 GB, jadi aplikasinya ukurannya cukup besar. Jadi pastikan memiliki
memori yang cukup untuk menjalankannya. Nah, di sini untuk installnya kurang di sini untuk installnya kurang lebihnya sama seperti aplikasi-aplikasi lain. Di sini sudah saya pernah download dan juga saya install, jadi tidak perlu saya install lagi. Untuk installnya gampang, untuk teman-teman installnya cukup mudah karena hanya untuk instruksi saja seperti next, lalu pilih filenya mau taruh di mana, kurang lebihnya seperti itu, dan tunggu, lalu di finish, lalu setelah itu kita buka. Untuk tampilan otopsinya kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah aplikasi otopsi yang sudah saya buka. Nah, kalau sudah teman-teman sudah buka seperti ini, nah kita langsung saja praktekkan. Kita klik new case, lalu kita buat di sini nama case name-nya adalah belajar analisis. Kita tulis belajar analisis. 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 Oke, sudah di sini saya taruh di D, ini folder. Kalau sudah saya mencet next. Lalu untuk case number-nya di sini karena sebelumnya kita membuat FTK Imager. Nah, di sini saya kasih nama case number-nya, yaitu saya tulis saja for big 001. Lalu untuk nama, phone, dan juga email. Nah, notes-nya adalah misalnya kasus korupsi Kementerian Ninja. Seperti ini saja. Kalau sudah seperti ini, kita finish. Lalu dia akan membuat creating case-nya. Untuk membuat creating case-nya ini agak lambat, mungkin dikarenakan laptop device saya kurang kurang mampu untuk mengaksesnya lebih cepat. Jadi kalau emang agak lambat, ditunggu saja, tidak apa-apa. Nah, setelah berhasil dibuat, case-nya akan muncul seperti ini. Kita klik next saja. Nah, ini karena kita mau default, jadi data source tab-nya kita next lagi. Nah, di sini kita taruh di C, hasil akuntan forensik. Selanjutnya, nah ini kita di sini, file kita open. Untuk MD5-nya ini, hash value-nya, kita bisa buka di filenya. Di filenya itu ada isi. Nah, ini filenya. Kita buat PT dari ke arah sini. Lalu kita buka teksnya. Nah, ini. Yang bagian txt-nya, yang bagian hasil dari ekstraksi ini. Nah, yang ini kita buka. Kalau sudah dibuka, selanjutnya di sini kita cari computed hash-nya. Nah, di sini kita cari MD5-nya, yaitu MD5 checksum-nya. Kita copy. Lalu kita paste dalam sini. Nah, untuk isi yang lainnya itu tergantung teman-teman ya. Nah, di sini saya maunya ini saja, jadi saya kita next. Lalu untuk konfigurnya ini menyesuaikan bagaimana teman-teman mau mengisinya. Nah, di sini saya checklist yang ini saja, yang saya perlukan saja. Kalau sudah, saya next. Nah, di sini dia akan sudah add to local database, being analyzed, itu sudah selesai. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, di sini dia masih menganalisis ya, jadi kita tunggu sampai file selesai. Tapi kalau tadi sudah berhasil, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi dia file sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, yang kita akan lakukan selanjutnya itu adalah export deleted object.
Itu adalah kita akan mencoba melakukan export delete yang sebelumnya kita simulasikan yang sudah kita simulasikan sudah di delete. Jadi ini ceritanya kita akan seolah mencari file barang bukti yang sudah hilang atau sudah pernah dihapus oleh pelaku. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama di sini kan ada data files, lalu kita lihat sini adalah data files, kita lihat, nah di sini sudah ada file yang pernah dihapus. Di sini saya pernah menghapus, yaitu adalah rahasia.docs. Jadi di sini sudah muncul dihapus, lalu kita klik. Nah, di sini sudah ada tuh rahasia docs. Kalau sudah kita ekstrak, kita klik kanan, kita ekstrak file, kita ekstrak di bagian data case ini tadi ke dalam. Jadi belajar analisis, export, kita export, kita save, file sudah diekstrak. Kalau sudah diekstrak, kita bisa cek apakah file ada. Jadi di sini kita cek filenya. Bentar, saya lupa tadi taruh di mana browser. Nah, ini ekspor. Nah, sudah muncul ya. Berarti kalau sudah muncul bertandanya sudah berhasil. Berarti tandanya dia sudah berhasil dikembalikan file yang pernah dihapusnya. Kalau sudah, kita buat report. Jadi kita di sini kita klik generate report untuk reportnya. Nah, di sini setelah itu kita klik generate report untuk membuat reportnya. Nah, untuk headernya di sini kita bisa isi belajar forensik Udinus. Lalu untuk footernya kita buat sukses karena tadi kita berhasil ya untuk membalikan file yang tadi hilang. Selanjutnya kita next. Oh sebentar. Jadi data source-nya reportnya HTML. Kita berarti kita next. Ini benar yang tadi ya, UDN Fordik 01. Kalau sudah kita next. Nah, di sini kita buat all result karena kita mau semua hasilnya. Lalu kita finish. Kalau sudah berhasil dibuat hasil reportnya, kita akan buka. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari generate report yang tadi. Nah, sudah muncul tadi ya, case number, lalu note-nya adalah kasus korupsi Kementerian Ninja. Excimer-nya adalah namanya saya, time zone-nya Asia Jakarta. Sudah ya, jadi software information-nya sini ada semua. Oke, kurang lebihnya untuk prakteknya kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila masih banyak kurang tolong dibantu di komen. Terima kasih semuanya untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.